Selamat malam dan selamat datang untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung pada webinar malam hari ini. Ini ada Ibu Melviana Flora dari SMA Negeri 1 Sibulangit. Ya, sambil kita menunggu peserta yang lain, webinar kali ini kita akan mulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pak Ibu guru yang sudah bergabung, kita bisa kenalan dulu ini sambil mengisi nama beserta sekolah di kolom chat agar kita bisa tahu Bapak Ibu guru yang sudah bergabung ini dari mana. Ini ada dari Ibu Melviana Flora dari SMA Negeri 1 Sibulangit Kabupaten Deli Serdang. Selamat malam Ibu Melviana. Ini juga ada Bapak. Selamat malam Ibu Melviana. Mikrofonnya masih off, Bu. Ya, selamat bergabung Bu ya. Ini ada Bapak Agus Asari. Bapak Agus Asari ini dari mana ini Bapak ya? Bisa isi nama beserta alamat sekolah dan juga sekolahnya di mana. Bapak Ibu guru yang sudah bergabung nih di kolom chat, selamat datang. Ini ada Ibu Eva. Selamat malam Bu Eva. Ada Ibu Sita juga. Ada Ibu Resti Rosanti. Selamat malam semuanya. Dari Ibu ya, dari sekolah mana ini Bapak dan Ibu guru semuanya, kita bisa saling mengenal, bisa isi di kolom chat ya. Bapak Ibu dari mana? Ini mungkin semuanya dari Sabang sampai Merauke kita bisa berkumpul di webinar malam hari ini, yaitu di komunitas belajar SMA PGRI Larangan. Ya, webinar akan dimulai 6 menit mendatang. Ini kita sambil sapa-sapa dulu. Ada Ibu Siti Aisyah ini. Selamat malam Ibu Aisyah. Ada Bapak Amron Rasidi. Selamat malam Bapak. Ada Ibu Fatilatur Rahman. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Desi. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ya, ini ada Ibu Winda Junawati. Selamat bergabung Ibu. Ya, silahkan menyimak Indonesia is a wonderland. sambil menunggu waktu kita Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Jaman Said. Saya Kepala SMA PG Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, hampir 1 tahun SMA PG Larangan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka kategori mandiri berubah. Dan alhamdulillah juga pada tahun pelajaran 2023-2024 SMA PG Larangan direkomendasikan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka mandiri berbagi. Perlu kita ketahui bahwa pada struktur muatan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ada intrakurikuler dan ada kokurikuler yang biasa disebut dengan P5. Dengan adanya P5, murid antusias, semangat dengan adanya P5. Kenapa? Murid bisa menyalurkan, bisa berinovasi, bisa bernalar kritis, bisa berkreatif. Karena tujuan dari P5 adalah membentuk dimensi profil pelajar Pancasila. Dan di SMA PG Larangan pada tahun pelajaran 2022-2023 menerapkan 4 tema P5. Yang pertama adalah budidaya wisata kritis.
Pengolahan kedua adalah pengolahan ikan laut menjadi ikan asin. Yang keempat adalah pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Yang keempat adalah berkreasi dengan teknologi. Saya mengamati langsung selama proses P5 berlangsung. Antusias murid mengikuti P5 sangat luar biasa. Bahkan pada perayaan hasil belajar P5, murid bisa merancang perayaan P5 walaupun sederhana tetapi bermakna, sehingga benar-benar tertanam karakter dimensi profil pelajar Pancasila pada diri murid. Ayo satuan pendidikan yang belum mendaftar implementasi kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2003-2024 segera mendaftar, karena dampaknya luar biasa, baik bagi sekolah, baik bagi pendidik, juga baik murid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Indonesia is a wonderland. Baiklah, satu menit lagi kita akan mulai webinar kita. Selamat malam, ini yang baru bergabung, Ibu ada Ibu Nurjana. Selamat malam Ibu Desi Aprilianti. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Selamat malam Bu Desi. Selamat malam Kak Amrong. Bermasalah kameranya nih Bu Desi. Kok gak kelihatan Bu Desi? Punya saya yang gelap berarti. Ini ada Bapak Safrani. Selamat malam Bapak. Selamat bergabung. Selamat malam Ibu Desi. Baiklah, kita akan mulai 1 menit. Selamat lagi. malam semuanya. Ya, barusan sudah ada di kolom chat. Ini ada Bapak Sapuat, ini dari Kalimantan Barat. Selamat malam Bapak. Hello Kalimantan Barat. Dan juga ini ada Ibu Resti Rosanti dari Sumatera Selatan. Nah ini yang bergabung ini dari Sabang sampai Merauke ya. Ini ada dari Tapanuli juga. Selamat malam Tapanuli. Tapanuli Bu. Sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Webinar akan kami mulai. Kami akan bersamai Bapak dan Ibu guru semuanya 2 jam mendatang hingga pukul hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Bapak Ibu guru semuanya dimohon untuk bisa mengkondisikan kamera dan juga mikrofonnya ya, untuk bisa di on cam dan juga bisa kita mute dulu untuk mikrofonnya. Semulanya Bapak dan Ibu guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku moderator. Saya adalah Desi Aprilianti, guru di SMA PGRI Larangan dan juga guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Bapak Daman Said SSI selaku Kepala SMA PGRI Larangan dan juga Ketua Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan, dan juga selaku keynote speaker kita pada webinar malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Zaituni, Guru SDN Demong 1 selaku narasumber hebat kita pada malam hari ini. Yang juga saya hormati rekan-rekan guru SMA PGRI Larangan dan para peserta webinar yang bergabung pada malam hari ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat untuk bertatap maya, untuk belajar bersama pada webinar malam hari ini, yaitu tentang
Bapak Ibu guru hebat, webinar ini diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA PGRI Larangan dengan tema Merdeka Belajar Bersama Squidez. Bapak Ibu guru hebat, banyak cara yang bisa kita ciptakan untuk membuat pembelajaran yang efektif, kreatif dan juga menyenangkan untuk murid-murid kita. Salah satunya yaitu kita bisa menggunakan Squidez yang nantinya akan dibahas lebih detail oleh narasumber hebat kita yaitu Ibu Zaituni yang akan membantu kita nanti untuk membantu atau membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk murid kita. Bapak dan Ibu guru hebat semua, agar acara webinar ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru hebat semua. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita simak sambutan sekaligus yang membuka webinar pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh dinas speaker kita yaitu Bapak Daman Said yang sekarang lagi ada di Jogja. Gimana ini kabarnya Bapak di Jogja sana? Alhamdulillah, baik Bu Desi, sehat sedikit. Alhamdulillah. Ya, monggo Bapak Daman Said diperkenankan untuk memberikan sambutan dan bisa membuka webinar pada malam hari ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati moderator pada malam hari ini, Ibu Desi selaku guru SMA PG Larangan sekaligus guru penggerak angkatan 5. Yang saya hormati narasumber tunggal pada malam hari ini ada Ibu Zaituni dari SDN Demong 1 Probolinggo. Yang saya hormati juga seluruh tim webinar pada malam hari ini, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru SMA PG Larangan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya juga tak kalah saya hormati seluruh Bapak Ibu guru hebat yang hadir dan tergabung pada webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Webinar ini diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA PG Larangan yang mana merupakan komunitas dalam sekolah yang beranggotakan seluruh warga sekolah termasuk juga murid, juga perwakilan orang tua dan lain-lain, dengan harapan dengan adanya komunitas belajar memberikan dampak-dampak perubahan dan juga memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dan juga satuan pendidikan yang akan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2023-2024 kategori mandiri. Bapak Ibu, kalau tidak keliru, minggu kemarin bagi satuan pendidikan sudah mendapatkan SK dari Kemendikbudristek bagi satuan pendidikan yang ditetapkan menerapkan implementasi kurikulum jalur mandiri. Nah, karena Bapak Ibu di satuan pendidikan sudah ditetapkan, langkah apa yang harus Bapak Ibu persiapkan mulai sekarang? Karena perlu kita ketahui bersama bahwa tahun pelajaran baru itu berlangsung sekitar pertengahan Juli 2023. Jadi persiapkan mulai sekarang baik SDM guru, sarana prasarana dan lain-lain yang berhubungan dengan IKM agar nantinya di tahun pelajaran baru benar-benar kita bisa menerapkan sehingga kita benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik, juga memberikan memberikan pembelajaran yang berkualitas untuk murid seperti itu Bapak Ibu. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Insya Allah tadi ataupun kemarin sudah ada pengumuman calon guru penggerak angkatan 9 tahap 2. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu yang sudah lulus dan persiapkan diri sebentar lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, keselamatan,
sehingga menjadi CGP yang berkualitas. Dan alhamdulillah juga di SMA PG Larangan sekarang mempunyai 5 guru penggerak dari setiap angkatan, dari angkatan 5, angkatan 7 dan juga angkatan 9. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak yang memenuhi syarat sekitar 50% di sekolah bisa memberikan dampak-dampak perubahan di sekolah, dan harapan saya juga bisa mentransformasikan ilmu-ilmunya kepada siapapun saja, tidak hanya sebatas di sekolah, karena tujuan kita kolaborasi. Kalau ibaratkan kita satu guru mentransformasikan ilmunya kepada 10 guru, kemudian 10 guru mentransformasikan ilmunya, maka suatu saat nanti insya Allah se-Indonesia akan memberikan pencerahan-pencerahan dan ilmu baru. Karena dukungan pemerintah, Bapak Ibu yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri, itu ada 6 strategi, termasuk webinar, termasuk juga komunitas belajar, PMM dan lain. Bapak Ibu, mari kita manfaatkan hal-hal yang seperti itu. Karena saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, di waktu sekarang waktunya istirahat bersama keluarga. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu, saya tahu keluh kesah Bapak Ibu. Pak, administrasi saya di sekolah banyak administrasi dari pagi sampai sore, Pak. Saya juga lain tugas-tugas dari CGP misalkan. Nah, itulah Bapak Ibu, mari kita manfaatkan hal-hal yang seperti ini. Karena kenapa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang CGP tentunya Bapak Ibu sekarang kan sudah benar terbukti dari paparan Mas Menteri kita bahwa misalkan sekarang yang CGB sudah diberikan kesempatan untuk ikut seleksi kepala sekolah dan juga diberikan kesempatan untuk menjadi pengawas sekolah. Bagi yang swasta, maka kalau yang CGP sudah otomatis PPG seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu, memang kita itu kita harus susah, harus berjuang, harus semangat, karena suatu yang kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan hal-hal yang mudah, yang enteng, yang gampang seperti itu, Abu. Kita menyadari bahwa kita selaku pendidik, kita harus peka dengan perubahan-perubahan. Sekarang teknologi semakin canggih Bapak Ibu. Sekarang perkembangan zaman juga semakin canggih. Jadi bagaimana kita selaku pendidik bisa mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Kita tahu sendiri sekarang murid kita adanya gadget dan lain-lain, luar biasa Bapak Ibu seperti itu. Jadi ayo kita tingkatkan kompetensi kita, SDM kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi satuan pendidikan, bagi murid-murid kita seluruh Indonesia. Komunitas belajar SMA PG Larangan terbuka untuk semua Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mau kolaborasi, saya silahkan. Saya setiap sambutan seperti itu. Misalkan ada Bapak Ibu yang mau menjadi narasumber, misalkan Bapak Ibu yang mau jadi moderator, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita jangan pernah takut. Karena kita di sini juga sama-sama belajar. Kalau kita takut Bapak Ibu, maka tidak akan terbiasa seperti itu. Namanya saja belajar. Mulailah dari yang paling sederhana Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin saya tidak mau berlama-lama Bapak Ibu, karena saya juga kurang fit Bapak Ibu. Saya kondisi sekarang kurang fit, tapi dipaksain, dan sekarang juga saya ada di bootcamp komunitas penggerak yang ada di Jogja ini dari kementerian. Jadi harapannya nanti komunitas belajar ini harus memberikan dampak seperti itu Bapak Ibu. Jadi pesertanya sekarang Bapak Ibu, setiap provinsi itu dikirim 2, dari kepala sekolah 1, dari unsur guru juga 1. Jadi Bapak Ibu di daerahnya tentunya juga juga berangkat ke sini untuk mengikuti bootcamp penggerak komunitas belajar. Ya harapannya ya seperti ini. Bagaimana menggerakkan komunitas-komunitas belajar yang bisa berdampak bagi satuan pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik di sekolah maupun bagi murid-murid kita. Saya selaku Kepala Sekolah SMA PG Larangan sekaligus Ketua Komunitas Belajar SMA PG Larangan, manakala ada sesuatu yang tidak berkenan Bapak Ibu
dari segi apapun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga manusia biasa, namun saya juga berusaha untuk menjadi yang sempurna. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar pada malam hari ini yang membahas tentang Merdeka Belajar Bersama Puisi saya nyatakan dibuka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daman yang telah memberikan sambutan dan juga yang membuka webinar pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang diterima pada calon guru penggerak angkatan 9 pada kesempatan kali ini. Selamat Bapak dan Ibu guru semuanya. Mengutip dari paparan Bapak Daman bahwa kesuksesan tidak bisa diraih dengan mudah dan dengan entengnya, jadi kita butuh pengorbanan untuk mencapai segala sesuatunya. Kita harus meningkatkan kompetensi diri dan juga meningkatkan SDM kita, sehingga nantinya kita bisa berbagi dan juga kita saling belajar agar bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk murid kita. Nah, melalui komunitas belajar SMA PGRI Larangan, kita bisa saling berbagi pelajaran, berbagi pengalaman, dan juga saling berkolaborasi untuk terus belajar, dan belajar. Baiklah, tiba saatnya pada kegiatan yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan tentang Merdeka Belajar Bersama Puisis yang akan disampaikan oleh Ibu Zaituni selaku narasumber tunggal yang hebat dari SDN 1 Demong. Selamat malam Ibu Zaituni. Malam Mbak Desi. Gimana Bu kabarnya? Sehat Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Nah, kali ini Ibu Zaituni akan memberikan pemaparan terkait dengan Merdeka Belajar Bersama Puisis. Silakan Ibu, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi semua. Bapak Ibu, kami hadir. Mohon maaf sebelumnya kami tidak bisa membuka kamera, kami tidak bisa on cam karena jaringan yang kurang bagus. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMA Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan yang telah memberikan kesempatan ketiga kalinya kepada saya untuk belajar bersama, dan syukur alhamdulillah saya ucapkan kita telah memberikan rahmat, nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dan belajar kembali ini dengan tema Merdeka Belajar Bersama ini. Perlu diketahui Mbak Desi bahwa kami ini, saya bukan sendiri Mbak Desi ya, saya sama tim saya, Pak Arif, beliau dari Padang, SD 48 apa? Pak ganti ya Pak, sorry 48 Ganting ya. Ganting ya, beliau dari Padang. Kami satu tim di super trainer ya Pak ya, super trainer ya, misi super trainer, dan kami juga sering sudah tampil di bermacam kegiatan ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Ini kami ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami kolab di sini Mbak ya, jadi kami tidak satu-satu, kami sudah terbiasa kolaborasi, jadi kami bergantian gitu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Perkenalkan, nama saya Zaituni, saya dari SDN 1 Demong. Saya dari SDN 1 Demong. Tadi Bapak Ketua ya, Bapak Ketua menjelaskan bahwa saya dari Probolinggo, itu salah.
kurang benar ya. Saya dari Kabupaten Situbondo, SDN 1 Demung. Saya guru di kelas 5. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa sih pakai krisis gitu ya? Apa sih keuntungan dan kelebihannya gitu ya? Kekurangan dan kelebihan krisis. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita sebagai seorang guru ini punya banyak beban kerja. Selain membuat RPP, ya, sekarang bukan RPP lagi tapi modul ajar ya. Modul ajar, kemudian melaksanakan pembelajaran di kelas, memberikan penugasan, berkomunikasi dengan orang tua dan wali, ya, kemudian merekap nilai, setelah itu membuat laporan juga gitu ya. Dan nah, Krisis ini hadir untuk membantu Bapak Ibu guru. Saya ingin merefresh sedikit tentang apa itu krisis. Mbak Desi, bukan kuisis sama ya tadi ya itu, tapi kuisis Mbak Desi. Kalau yang katanya Mbak Desi tadi itu sebuah alat atau permainan ya. Kalau mainannya anak-anak itu. Kalau kuisis itu adalah platform pendidikan yang memudahkan guru untuk membuat dan menyelenggarakan pelajaran dan kuis interaktif untuk pembelajaran sinkron dan asinkron. Lebih dari 30 juta kuis dan pelajaran yang siap digunakan untuk mata pelajaran apapun. Tersedia dengan mode permainan yang sangat beragam, fitur laporan yang lengkap dan terintegrasi dengan LMS lain. Selanjutnya adalah krisis ini bisa dimainkan di mana saja, kapan saja, dan dengan berbagai mode. Apalagi sekarang ini ada satu fitur yang sangat menarik ya, bisa kita gunakan. Nanti akan kami jelaskan. Saya dengan Pak Arif akan menjelaskan ya tentang satu fitur yang sangat bagus untuk kita terapkan kepada siswa kita. Nah, guru dan siswa dapat mengoperasikan krisis ini di PC, laptop, tablet maupun HP gitu ya. Kemudian memainkan kuisis atau presentasi interaktif dengan berbagai fitur kemudahan. Jadi kuisis ini tidak hanya menampilkan kuis ya, namun bisa kita gunakan sebagai presentasi interaktif. Nah, seperti sekarang ini saya memakai kuisis Bapak Ibu. Presentasi saya ini menggunakan kuisis. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kita mengakses kuisis itu? Yang pertama kita ke web browser ya, kemudian ketikkan quizzes.com. Kemudian setelah itu akan ada tampilan seperti ini, menu seperti ini untuk diminta membuat akun. Kemudian saya ulangi lagi. Diminta untuk membuat akun. Setelah akun sudah terbuat, maka kita akan diminta untuk memilih student atau teacher atau guru atau murid gitu ya. Maka kita akan memilih sebagai guru. Nah, ini pilihannya Pak Ibu. Akan ada tampilan seperti itu. Setelah itu kalau sudah kita berada di menu seperti ini, berarti kita sudah berada di dalam kuisis Bapak Ibu. Kita bisa mencari kuis ya langsung atau membuatnya sendiri. Kemudian di permainan di kuisis ini kenapa sih begitu menyenangkan? Karena di terakhir di setiap permainan itu, setiap kuis, jika kita menjawab dengan benar, maka ada meme atau ada meme yang akan langsung keluar, muncul ya, memberikan selamat begitu ya. Kemudian kita bisa melihat langsung siswa kita mengerjakan sampai nomor berapa gitu. Dan kita juga
Ada juga power up, redemption question gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh klasmen Bapak Ibu. Artinya siswa kita yang masuk berapa, kemudian yang sudah menuju nilai tertinggi mengerjakan, dan yang benar itu ada berapa orang. Dia bergeser sendiri Bapak Ibu ya, sesuai dengan jawabannya mereka. Nah, ini presentasi interaktif. Nah, di sini selain sebagai kuis juga sebagai presentasi interaktif. Nah, selain itu Bapak Ibu, kuis ini juga terintegrasi dengan PowerPoint, Padlet, Wikipedia, Canva, Whiteboard maupun Google Slide ya. Kita bisa mengimportnya macam-macam ini ya ke dalam Quizzes. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, Quizzes itu keuntungan memakai Quizzes itu Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak usah membuat analisis, karena di Quizzes ini sudah akan muncul analisisnya tersendiri. Kita tinggal ngeprint aja, print out aja. Nah, ini adalah laporan di web Quizzesnya. Ini yang berbentuk Excelnya. Ini laporan PDF-nya. Jadi kita bisa mengunduhnya melalui Excel dan melalui PDF untuk laporannya Bapak Ibu. Dan juga terintegrasi ke dalam Classroom, Canvas, dan Psikologi. Itu penjelasan kami Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Bu Zaitun, terima kasih Bu Desi juga sebagai moderator. Baik Bapak Ibu semua, suara saya kedengaran jelas ya Bapak Ibu? Jelas? Oke, baik. Jelas Bapak. Oke, agar meriahnya dan indahnya, agar berwarnanya malam hari ini, jadi kita awali malam hari ini dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu ya. Oke. Pergi ke laut orang tenggelam, tenggelamnya setelah berselancar. Assalamualaikum, selamat malam, salam dari saya, semoga berjalan dengan lancar. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Pada malam hari ini mungkin saya menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Zaituni tadi terkait gambaran tentang Quizzes yang sudah ditampilkan oleh Bu Zaituni. Benar yang beliau sampaikan. Nah, jadi sedikit ibarat kata pepatah itu, kalau tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berkenalan. Jadi Bapak Ibu semua, perkenalkan, nama saya Akma Arif. Saya dari Kota Padang. Nah, dinas di sebuah SD di instansi sekolah dasar, tepatnya di Sumatera Barat, Kota Padang Bapak Ibu. Nah, saya bersama Bu Zaituni, itu sesama Quizzes Super Trainer, sudah mengikuti beberapa kegiatan dan juga mengisi di beberapa kegiatan. Baik Bapak Ibu semua, kali ini mungkin Bapak Ibu semua sudah mengenal yang namanya Quizzes. Nah, jadi ibaratnya mungkin ada dari Bapak Ibu, oh Pak, saya udah pernah mencoba loh Pak. Nah, tetapi Quizzes juga terus berkembang Bapak Ibu. Bagaimana dia menciptakan suatu software yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, jadi akan ada beberapa perubahan-perubahan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Zaituni, ada beberapa tipe penilaian yang dapat kita download dalam bentuk PDF, dalam bentuk Excel juga ada analisisnya langsung. Baik Bapak Ibu semua, kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan Quizzes Paper Mode. Nah, apa sih Pak Quizzes Paper Mode itu? Nah, Quizzes Paper Mode ini merupakan solusi alternatif bagi kita Bapak Ibu apabila mungkin Pak, di tempat saya susah loh Pak sinyalnya. Nah, ini yang jadi masalah bagi kita terkadang Bapak Ibu ya. Nah, jadi siswa nggak bisa bawa HP loh Pak gitu.
bagaimana caranya Pak kita tetap bisa berselancar menggunakan kuisis ini dalam pembelajaran media interaktif gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya, Bu moderator, saya izin Bapak Ibu semua. Silakan Bapak. Bro. Oke. Bentar Bapak Ibu. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Oh belum ya? Loading kali ya? Oh, sudah ini, sudah. Sudah? Ya. Oke. Oke, baik Bapak. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, kelihatan. Jelas ya? Oke. Baik. Sekarang kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana sih tentang panduan mode kertas atau paper mode. Nah, jadi ini merupakan fitur dan juga sedang buminya di tahun 2022-2023 tentang penggunaan quizzes. Nah, jadi dia ada integrasi waktu itu tentang peralihan kurikulum juga. Nah, ini juga mendukung waktu itu bagaimana pembelajaran itu lebih efektif Bapak Ibu. Jadi saya sudah menggunakan ini dari tahun 2021, sangat efektif. Nah, maka daripada itu saya dengan Bu Zaituni berkeinginan untuk saling sharing dengan Bapak Ibu semua. Yang pertama, panduan mode kertas, nah atau paper mode istilahnya, ini merupakan sebuah penggunaan bagaimana cara kita menggunakan kertas nantinya sebagai media game kita. Nah, mungkin Bapak Ibu penasaran ini, kertas seperti apa sih Pak gitu? Kok bisa terintegrasi ke dalam sebuah media? Lanjut. Oke. Nah, quizzes mode kertas atau paper mode merupakan upaya yang dilakukan oleh quizzes agar lebih banyak guru yang dapat memanfaatkan quizzes dalam pembelajaran meskipun dalam keterbatasan perangkat di sisi siswa Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan kondisi entah itu lingkungan kita karena sinyalnya atau berkaitan dengan kondisi siswa kita yang berhubung dengan masalah smartphone yang mungkin ada beberapa aturan di beberapa sekolah yang tidak memperbolehkan, maka kita punya solusi dari quizzes untuk membuatkan yang model kertas Bapak Ibu. Nah, jadi quizzes terus berkembang menciptakan beberapa pengembangan terkait software. Lanjut, peralatan pendukung untuk memainkan quizzes paper mode. Oke. Nah, Pak, apa sih yang kita butuhkan Pak di sekolah itu agar tetap bisa memainkan model ini? Nah, yang pertama, kita yang jelas itu butuh satu smartphone, Bapak Ibu. Apakah siswa kita juga butuh smartphone ketika memainkan game ini? Nah, ketika kita memainkan tipe paper mode di dalam quizzes, siswa kita tidak perlu smartphone, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru yang membutuhkan smartphone. Dan juga kita membutuhkan satu laptop atau komputer yang nantinya berfungsi untuk ditampilkan disambungkan dengan proyektor kita Bapak Ibu. Nah, dan juga koneksi internet guru. Nah, jadi yang terpenting ada 4 item, smartphone, laptop atau komputer, proyektor, dan internet Bapak Ibu. Jadi ini faktor pendukung terjadinya atau terlaksananya paper mode ini Bapak Ibu. Bagaimana pelaksanaannya dalam pembelajaran? Nah, ini yang sudah saya laksanakan Bapak Ibu, ini praktik baiknya yang sudah saya gunakan. Gambar yang pertama itu ketika saya men-scan jawaban dari siswa berdasarkan paper mode yang sudah saya bagikan. Nah, nanti jawabannya siswa akan lihat langsung di proyektor. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu penasaran ini, bagaimana langkah-langkahnya gitu kan? Nah, selanjutnya mungkin kita lihat dari gambar yang pertama, Ibu, ini saya sedang men-scan ini. Nah, jadi itu otomatis nanti, Pak, bagaimana bentuk scan-nya? Nah, kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ini tahap-tahapnya yang pertama, Bapak Ibu sudah pasti pertama sudah punya akun quizzes-nya terlebih dahulu atau sudah mendaftar di quizzes. Itu lalu login dengan akun yang dimiliki. Ini menjadi catatan Bapak Ibu, apabila akun Bapak Ibu yang Bapak Ibu loginkan di laptop
Nah, itu harus sama dengan akun Quizizz yang diloginkan juga pada smartphone Bapak Ibu. Nah, jadi jangan berbeda emailnya nanti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gunakan email yang berbeda, maka dia tidak akan ketemu dia gitu saat kita scan. Lalu yang ketiga, pilih menu kuisku. Nah, lalu pilih satu kuis yang telah ada dan pilih tombol mode kertas. Nanti kita akan cobakan secara langsung agar Bapak Ibu melihat langsung bagaimana sih prosesnya, Pak. Nah, ini langkah-langkah dulu kita akan lihat. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah bisa login ini, sign up pilih nanti apabila setelah buka quizizz.com. Login dengan akun, pilih karena kita menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu yang lebih terintegritas dengan layanan pendidikan, kita gunakan akun belajar ID bagusnya. Lalu perlu pilih menu kuisku. Nah, ini di bagian kuisku ini, kita klik di bagian ini. Ada kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke, nah ini di bagian kuisku ini yang akan kita klik. Nah, dengan catatan, kuisku ini sudah ada kuis yang kita desain. Nah, itu yang akan kita ambil. Nah, ini contohnya beberapa kuis yang sudah didesain. Lalu kita pilih salah satu. Nah, misalnya saya klik di bagian bilangan prima ini Bapak Ibu. Saya ambil bilangan prima, maka akan tampil seperti ini. Nah, ada 3 menu. Ada mulai kuis langsung, jadikan pekerjaan rumah, dan ada mode kertas. Nah, ini dia punya caranya tersendiri Bapak Ibu. Nah, sekarang fokus kita ke bagian mode kertas. Nah, kita klik di bagian mode kertas, lalu masuk pada pengaturan. Nah, ini tampilan awal Bapak Ibu. Ketika pertama kali Bapak Ibu menggunakan Paper Mode, maka akan tampil seperti ini petunjuk Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Di bagian atas itu tandanya huruf A. Nah, di bagian sebelah kanan B, di bawah C, dan di samping D. Nah, apabila siswa nantinya punya barcode ini tersendiri Bapak Ibu yang sudah kita desain atau sudah diciptakan oleh Quizizz, maka jawaban yang dipilih siswa ini perlu kita perhatikan adalah jawaban yang ditaruh posisinya paling atas Bapak Ibu. Misalnya siswa milih A, maka A diposisikan di paling atas. Nah, ini tampilan pertamanya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan kita lihat juga. Nah, jadi apabila jawaban yang dipilih siswa itu harus memilih A. Nah, harus memilih A. Apabila memilih A, posisinya harus di atas, itu maksudnya. Nah, dan satu lagi, di bagian barcode ini jangan sampai ketika siswa mengangkat itu ditutup sama tangannya di bagian yang hitam ini Bapak Ibu. Nah, ini catatannya terlebih dulu saya sampaikan, karena ini saya sudah mencobakan. Apabila terkena tangan siswa, maka tidak bisa di-scan nantinya ini barcode-nya ini, jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mencetak QR ini, ada tombol PDF-nya. Nah, mungkin ini kalau secara petunjuk banyak loh Bapak Ibu. Nah, ini saya tampilkan saja dulu, biar Bapak Ibu melihat. Nah, ini beberapa barcode apabila kita sudah mengklik siswa kita di bagian Quizizz Card. Nah, nanti akan kita cobakan bersama-sama. Nah, ini jadi dia menciptakan langsung Bapak Ibu. Misalnya kita udah isikan di dalam Quizizz itu, nanti siswa kita ada 20 loh Pak. Diisikan namanya, tinggal copy paste dari absen kita Bapak Ibu. Setelah kita isikan nama siswa, maka dia akan ciptakan 20 barcode misalnya. Langsung itu. Nah, dan barcode masing-masing siswa itu tidak sama. Nah, masing-masing siswa sudah misalnya barcode nomor 1 itu untuk siswa misalnya namanya yang pertama Arif. Nah, itu tidak akan bisa ditukar dengan yang namanya Banu. Oh, pinjam barcode-nya dulu, nggak bisa Bapak Ibu. Nah, itu yang untuk bagian barcode ini. Lanjut. Nah, ini contoh QR barcode. Nah, di sini juga disajikan nanti ukurannya seperti apa, kita juga motong nanti. Nah, kita lihat kan. Nah, ini juga kita cobakan secara langsung saja Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih jelas. Kalau secara penjelasan mungkin nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk tampilan-tampilannya juga, saya sampaikan juga ini. Nah, ini kita lihat dulu. Ini adalah nama-nama siswa Bapak Ibu. Nah, ini yang udah ada di dalam daftar nama siswa nantinya akan kita cobakan. Ada P1, P2, P3, P4, P5. Nah, ini bisa apabila kita tidak klik kelas kita, maka dia akan di daftar nama itu bukan nama siswa,
P1, P2, P3 ini. Nah, makanya tadi barcode itu nggak bisa ditukar Bapak Ibu. Masing-masing siswa punya barcode tersendiri. Nah, kita akan lihat, lebih baik kita cobakan secara langsung Bapak Ibu. Sebentar saya bukakan prosesnya dahulu. Nah, ini ketika kita di HP, nah ini tampilan untuk di HP Bapak Ibu. Nah, tadi untuk tampilan di laptop lupa gitu. Nah, ini ketika sudah login di HP kita, maka kita klik di tombol start. Nah, dengan catatan Bapak Ibu kita sudah mengaktifkan dulu di laptop. Kita pilih untuk memulai permainannya. Ketika kita buka di HP, maka otomatis quizzes di HP kita sudah ada tombol start-nya. Lalu pilih ini, bilangan prima. Tadi kan kita ambil yang bilangan prima itu, Bu. Langsung otomatis ini ada bilangan prima di HP kita. Kita klik, maka otomatis kuisnya akan ditampilkan di HP siswa. Langsung ada, bukan di HP ya, di layar Infokus kalau kita gunakan Infokus. Nah, tampil di proyektor, siswa melihat jawabannya A, B, C, atau D. Setelah beberapa waktu kita kasih, lalu siswa sama-sama mengangkat barcode-nya. Nah, ini tampilan di proyektor, kita pilih ABC-nya. Setelah kita yakin siswa sudah menjawab, lalu kita klik scan di bagian bawah ini Bapak Ibu. Di sini ada tombol scan-nya ya Bapak Ibu ya, di smartphone Bapak Ibu untuk men-scan jawaban siswa. Nah, setelah di-scan, nah ini Bapak Ibu, tombol scan-nya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Tombol scan-nya, lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Setelah di-scan maka akan terlihat. Nah, Pak, apa sih yang membedakan apabila dia jawaban benar atau salah ketika di-scan? Ketika jawaban benar, maka warnanya akan berwarna hijau. Nah, jawaban yang dipilih itu berwarna hijau. Kalau seandainya jawabannya salah, maka akan berwarna merah. Nah, setelah disubmit, maka akan dilihat oleh siswa ranking pemenangnya atau poin yang tertinggi. Atau siapa yang jawabannya benar, Bapak Ibu. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, terlihat di sini yang benar adalah Kak Febri sampai player 8. Nah, ini benar. Yang lain kalau salah nilai berapa, Pak? 0. Nah, ini kelihatan di sini, nggak bisa siswa bohong, Bapak Ibu. Oh, saya jawabnya A tadi loh, Pak. Nggak mungkin saya salah. Oh, ini siapa yang jawab satu ini? Nah, ini siswa nggak bisa bohong. Jadi juga efektif kita gunakan di kelas, Bapak Ibu. Dan juga menarik. Nah, ini tampilannya kalau di HP kita. Setelah kita scan, ada beberapa tergantung Android-nya ya, Bapak Ibu ya, tampilan ini. Ada yang ditampilkan secara langsung seperti ini. Atau kita melihatnya cuman secara langsung, nanti sudah ditotal saja berapa yang benar dan berapa yang salah, tergantung dari smartphone Bapak Ibu nantinya. Nah, ini contohnya. Ini hasil laporannya tadi, ringkasannya. Oh, misalnya player 8 betulnya 3, dia nggak bisa bohong Bapak Ibu, laporan kita bisa lihat langsung di sini. Oh, yang itu kok salah ya, kok dapatnya 0 ya, memang dia jawab salah, ini merah semuanya. Langsung terlihat laporannya. Pak, itu laporan apakah bisa diunduh dalam bentuk apa saja? Excel bisa, PDF juga Bapak Ibu. Nah, apakah ada analisisnya? Ada Bapak Ibu. Bisa juga kita download nanti bentuk analisisnya. Nah, ini tampilannya. Di HP juga bisa kita lihat. Ini yang tampilan di HP-nya. Berapa persen yang benarnya. Ini untuk tampilan di laptop. Nah, ini untuk presentasi berkaitan paper quizzes. Paper mode itu yang terdapat pada quizzes. Nah, sekarang Bapak Ibu, kembali lagi, saya stop share dulu. Nah, tadi Bapak Ibu semua sudah lihat loh bagaimana tampilannya. Nah, penasaran nggak Bapak Ibu kalau kita cobakan? Nah, lebih baik kita cobakan bersama-sama. Atau kita cobakan. Oh, Bu Zaitun, ini Bu Zaitun? Ya, gimana Pak? Untuk paper mode ini kita contohkan dulu ya Bu ya. Silakan Pak. Biar Bapak Ibu. Oke, siap Bu. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Saya izin close kamera dulu karena sinyalnya ini Bapak Ibu. Saya share screen sama Bapak Ibu. Oke. Saya tampilkan seluruh layar. Sudah tampil ya Bapak Ibu share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Desi. Oke.
Ya, yang pertama sesuai dengan langkah kita ketikkan quizzes.com. Nah, enter. Nah, ini karena ada join, maka dia akan otomatis. Saya ulang lagi. quizzes.com. Oke, enter. Nah, untuk tampilan awal, ini karena saya sudah login Bapak Ibu sebagai guru, maka dia akan tampil seperti ini. Nanti Bapak Ibu ketika login pertama, itu dia akan tampilnya memilih akun. Setelah Bapak Ibu masuk, maka akan tampil seperti saya ini Bapak Ibu. Nah, Pak, ini kan banyak fasilitasnya. Nah, ini saya jelaskan secara garis besar saja Bapak Ibu. Ini adalah beberapa tampilan yang ada pada quizzes. Nanti Bu Zaitun juga akan menjelaskan. Ada di bagian sini, ini untuk kita membuat kuisnya. Ini untuk mencari kuis yang sudah ada. Lalu ini perpustakaan kita atau kuis yang sudah kita desain, presentasi yang sudah kita desain ada di sini. Lalu ini hasil, ini adalah hasil dari kuis-kuis yang sudah kita kerjakan atau bagikan dengan siswa. Nah, ini kelas, ini juga integrasi kita apabila kita punya kelas atau classroom Bapak Ibu. Nah, ini ada juga pengaturannya. Ini meme atau tampilan untuk ice breaking-nya atau tampilan yang memeriahkan game itu bisa juga kita desain dengan foto-foto yang lucu Bapak Ibu. Nah, lalu ada koleksi juga, kita bikin folder, profil akun kita, dan ini apabila kita ingin keluar dari akun. Nah, sekarang kita akan lihat kembali fokus lagi kepada paper mode tadi. Bagaimana sih Pak caranya? Yang pertama, kita klik di bagian perpustakaan. Nah, Bu Dasi, ini waktunya masih ada ya Bu ya? Masih Pak, masih Pak. Oke, ya. Terima kasih Bu. Ya. Kita klik di bagian perpustakaan. Nah, ini apabila kita sudah mendesain beberapa soal Bapak Ibu, maka dia akan tampil seperti ini. Ada banyak soalnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pertama baru buat soal, klik di bagian buat ini dulu Bapak Ibu. Saya contohkan di sini soal pendidikan Pancasila ini satu. Kita klik dulu di bagian soal. Nah, ini sesuai dengan tampilan tadi. Ada mulai kuis langsung. Nah, ini banyak jabarannya juga Bapak Ibu. Ada yang dengan dipimpin guru, ada yang dengan klasik, siswa bermain sesama temannya. Ini nanti akan ada itemnya juga. Jika Bapak Ibu inginkan, nanti juga akan kita bahas. Yang kedua, jadikan pekerjaan rumah. Nah, ini pilihan apabila Bapak Ibu menjadikan ini sebagai PR. Kuis ini sebagai pekerjaan rumah dengan batas waktu yang Bapak Ibu tentukan. Nah, ini baru yang model yang akan kita ambil, yaitu model kertas. Nah, apabila kita ambil model kertas, kita klik saja Bapak Ibu. Klik model kertas. Nah, ini dia aturannya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Ketika Bapak Ibu mulai pertama, tadi akan tampil seperti presentasi yang saya tampilkan. Petunjuk tentang tampilan barcode Bapak Ibu. Nah, ketika di quizzes ini, yang pertama ada print kartu QR untuk siswa Anda. Nah, coba kita klik di bagian PDF. Nah, ini Bapak Ibu akan tampil langsung beberapa barcode dari siswa kita. Nah, kita lihat bersama-sama di sini. Sebentar. Ini. Ketika Bapak Ibu sudah mengisikan nama siswa nantinya, maka akan ada barcode-barcode ini. Siswa saya ada 25. Jadi cukup sampai 25 ini Bapak Ibu. Sampai 25. Oh, ini 2 kelas waktu itu saya buatkan. Nah, ini ada sampai sini siswa 25. Nah, sebanyak dari siswa kita ini untuk ngambil akun siswa atau paper mode siswa atau barcode-nya Bapak Ibu. Nah, lalu Pak, bagaimana sih Pak untuk mengetahui nama siswa itu udah masuk di dalam quizzes kita ini? Nah, di sini Bapak Ibu, kita ambil di bagian beri nama siswa saat scan jawaban. Nah, ini. Kita klik di bagian sini dulu Bapak Ibu. Klik di bagian tugaskan. Nah, ketika kita klik bagian tugaskan, akan tampil kata buat ini Bapak Ibu. Nah, Anda dapat membuat grup baru untuk mode kertas. Saya di sini sudah ada kelas 4B, 25 siswa. Saya klik. Saya akan tampilkan klik ini.
berikutnya. Nah, ini nama-namanya itu Bapak Ibu yang sudah saya input dari P1 sampai P25. Nah, setelah kita inputkan nama siswa kita, maka dia akan jadi barcode nanti Bapak Ibu. Dia lahirkan barcode tersendiri oleh aplikasi. Nah, setelah lahir, nah ketika kita mau buat pertama, kita klik lagi di sini, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Kita klik di bagian tugaskan, kita klik buat. Saya contohkan, masukkan daftar siswa. Nah, kita ambil di sini nama kelas kita, misal kelas kelas berapa Bapak Ibu? Anggaplah kelas 11 ya. Nah, kelas 11 atau kelas 11 IPA misalnya. Nah, ketik namanya di sini misalnya Amin. Lalu di sini Banu. Nah, ini kita enter saja Banu, atau enter lagi Fitri. Nah, setelah Bapak Ibu buat ini, maka klik simpan. Simpan. Nah, lalu kita klik di bagian ini. Karena kita sudah pilih kelas 11, kita ambil di bagian print kartu QR untuk siswa lagi, PDF. Nah, maka akan tampil yang ini tadi Bapak Ibu, yang kita inputkan tadi. Nah, ini nama siswa kita. Nah, maka akan otomatis Bapak Ibu, ini barcode-nya siswa kita tadi. Nah, yang sudah kita buatkan atas 3 nama siswa tadi. Nah, Pak, setelah nama siswa itu, kita kan sudah ada kuisnya ini Pak. Ini yang menugaskan kepada siswa. Nah, klik saja kelasnya Bapak Ibu. Ini yang perlu jadi perhatian juga bagi kita. Kita punya 3 kelas. Apabila Bapak Ibu lupa mengklik kelasnya, maka nama siswa ketika kita scan itu tidak tampil Bapak Ibu. Tetapi yang tampil apa? P1, P2, dan P3. Sampai P berapa jumlah siswa Bapak Ibu. Nah, itu dia. Nah, jadi perlu menjadi catatan untuk memberikan ini kepada siswa, tugas paper mode itu, sebelum kita men-scan, kita klik di bagian ini, kelasnya ini. Kuis ini ditugaskan untuk kelas berapa? Nah, klik bagian kelasnya. Lalu setelah kita klik, kita simpan, klik mulai. Klik mulai. Nah, otomatis dia harus menunggu ini Bapak Ibu, tampilan yang ada di smartphone kita. Nah, jadi di HP kita lagi Bapak Ibu, dibuka smartphone-nya, maka akan tampil start seperti ini di tampilan video ini. Nah, otomatis dia akan masuk seperti ini tampilannya lagi di HP kita. Nah, seperti yang diputar sama video ini. Nah, otomatis akan tampil kuisnya di dalam ketika sudah kita klik start, maka di layar laptop kita akan tampil kuis yang kita inginkan dan dilihat oleh siswa di bagian proyektor atau infokus kita. Nah, setelah siswa memilih jawaban mengangkat QR kode yang telah kita bagikan, kita scan dengan HP kita yang sudah kita klik start tadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu terkait dengan paper mode pada quizzes. Sekilas mungkin penjelasan dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Desi. Baik, terima kasih Bapak Arif. Mohon maaf, di sini ternyata narasumbernya bukan narasumber tunggal. Ternyata ini ada Bapak Arif. Mohon maaf Bapak, saya tidak tahu karena di flyer hanya ada Ibu Zaituni. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Ya, mohon maaf juga Ibu Zaituni, tadi saya bilang squeezes, tapi di situ saya tidak bilang kalau squeezes itu adalah permainan anak-anak. Tadi saya mengatakan bahwa pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan untuk siswa, kita bisa menggunakan quizzes seperti itu. Tapi tadi memang saya bilang quizzes. Ya, mohon maaf Ibu Zaituni, terima kasih atas koreksinya. Ini memang suatu hal yang pertama bagi saya pribadi. Saya memang belum pernah menggunakan aplikasi fitur quizzes ini. Ya, terima kasih Ibu Zaituni dan juga Bapak Arif atas pemaparannya. Di sini bisa disimpulkan bahwa quizzes di sini merupakan suatu fitur yang merupakan platform yang bisa membantu guru terkait dengan tugas-tugasnya. Ya, dalam ketika kita menggunakan quizzes ini kita tidak usah membuat analisis karena sudah ada di dalamnya.
Nah, di sini sudah dijelaskan panjang lebar dan juga detail sekali oleh Bapak Arif terkait dengan quizzes paper mode, yaitu quizzes dengan mode kertas. Kita sudah tadi Pak Arif sudah mempraktekkan mulai dari awal, kita mulainya dari membuat akun hingga selesai. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum bisa menyimak dengan detail terkait dengan jaringan-jaringan, terkendala jaringan, nanti bisa ditonton ulang melalui YouTube Bapak Ibu. Nah, kita akan membuka pertanyaan terkait dari pemaparan Ibu Zaituni dan juga Bapak Arif. Mungkin dari peserta webinar kali ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dipahami. Nah, di sini sudah ada Bapak Antoni. Monggo Bapak dipersilahkan. Bapak bisa on cam dan juga bisa unmute mikrofonnya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Antoni dari Provinsi Riau, Ibu. Saya ngajar di SMP. Salam kenal kepada Bapak narasumber kita, Pak Arif. Bapak Arif. Ya. Kemudian dengan Ibu Zaituni. Bu Zaituni, ya. Ini kita tetangga nih Pak Arif, Riau dan Sumatera Barat. Iya Bu, apa Antoni ya? Di Riau ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah saya sedikit ini apa nama itu ya? Penasaran. Cara mengubah akun basic menjadi akun super. Saya udah coba berkali-kali. Saya share link kepada teman-teman guru lainnya, kemudian dengan siswa juga, tapi tidak masih di akun basic gitu, Pak Arif atau Ibu. Jadi bagaimana caranya mengubah dari akun basic itu menjadi akun super? Saya lihat Bapak Arif sudah akun super trainer kan, jadi kapan saya mau jadi akun super? Kemudian yang pertanyaan kedua, saya ada rencana menggunakan kuis ini untuk penilaian akhir semester ini, cuman kendalanya saya masih belum bisa, belum paham sekali bagaimana men-share soal-soal ini berdasarkan kelas masing-masing. Biasanya saya cuma coba satu kelas saja. Sekarang kan saya mengajar di 6 kelas itu, berarti saya men-share di 6 kelas yang berbeda. Itu bagaimana teknik dan caranya? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Antoni. Ini sama-sama dari Sumatera Barat, dari Padang, tetangganya Bapak Arif katanya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Di sini saya akan mencoba mengulang. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengubah akun basic menjadi akun super, karena yang sudah ditampilkan oleh Bapak Arif tadi akun super trainer katanya. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara nge-share quizzes. Di sini kuisnya berdasarkan kelas masing-masing. Ya, cara nge-share kuis berdasarkan kelas masing-masing, karena yang sudah dicoba oleh Bapak Antoni hanya 1 kelas saja. Begitu, monggo Bapak Arif atau Ibu Zaituni dipersilakan untuk bisa memberi pemaparan. Saya coba untuk menjawab Pak Arif, mohon izin. Terima Ya, silakan. kasih Bapak Antoni. Sama-sama Ibu. Untuk mengubah akun basic menjadi super itu ada 3 cara. Yang pertama, kita men-share linknya itu, kemudian meminta untuk mengerjakan. Begini Bapak, ketika Bapak men-share link kode referral kepada Bapak dan Ibu guru, begitu teman kita, Bapak dan Ibu guru gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru yang menerima kode referral itu diminta untuk masuk, kemudian membuat soal sampai dengan tuntas mengerjakan gitu Pak, dengan akun yang baru gitu Pak. 1. Yang kedua, bisa membeli Pak. Yang ketiga ini apa Pak Arif?
Mengikuti pelatihan ya Bu ya? Iya, mengikuti pelatihan Bapak. Itu Ah, Pak dari jadi, kami. Iya, Ya monggo silakan terima Pak. kasih. dengan- Mungkin tambahan sedikit Bu Zaitun untuk terkait Silakan. akun. Eh, Pak Anthony tadi pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama itu sudah sampaikan Bu Zaitun. Yang kedua juga, yang ketiga itu berkaitan akun super ini. Apabila Pak Anthony mengikuti pelatihan bersama dengan kami super trainer, itu biasanya kami buka pelatihan itu 3 hari ya Bu Zaitun ya. Betul. Untuk program super trainer itu 3 hari. Eh, Apabila Bapak mengikuti sampai akhir kegiatannya, maka kami bisa mendaftarkan akun Bapak untuk menjadi akun super. Itu dalam jangka waktu 4 bulan ya Bu ya. Ya, 4 atau 3 bulan? 4 ya Bu ya? 4. 4 bulan. Nanti Bapak berkesempatan punya akun super selama 4 bulan. Nah Pak, seandainya sudah habis setelah 4 bulan itu, nah baru tinggal 2 solusi lagi Pak. Yang pertama, mengikuti pelatihan lagi apabila ada super trainer yang mengadakan pelatihan. Dan yang kedua, membeli akun. Nah, itu yang dalam jangka 1 tahun. 1 tahunnya berapa itu Bu? 300 ya Bu Iya. Zaitun ya? Sekitar Akun itu. khusus. Sekitar 3, kurang Iya. lebih 300. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Zaituni terkait pertanyaan kedua dari Pak Antoni. Ya, bagaimana? Pertanyaannya Pak bisa diulang Bu Mbak Desi? Ya, baik. Yang pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana men-share berdasarkan kelas masing-masing. Men-share kuisnya berdasarkan kelas masing-masing. Karena yang sudah dicoba oleh Bapak Antoni ini hanya men-share kuisnya pada satu kelas saja, Ibu. Baik Bapak, untuk men-share link kuisis yang akan kepada siswa kita, Bapak bisa memberikan kuisnya itu, share linknya itu bisa di WA-nya gitu ya. Kemudian maksudnya ini bagaimana Pak? Kuis itu satu kuis akan kita bagi di beberapa kelas, atau kuis itu hanya atau kuis itu bisa bagaimana Pak? Satu kuis untuk 5 atau 6 kelas gitu. Satu kuis untuk Ya, 5 atau satu soal bahasa Inggris itu dikerjakan oleh 6 kelas gitu Ibu. bisa Pak. Bapak di setiap kelasnya kan ada grup WA. Nah, kita share link aja lewat itu. Jadi nggak perlu membuat kelas baru lagi Bu. Maksudnya di kuis itu ada membuat kelas itu Bu. Nah, gini Pak. Kuisis itu kelebihannya kita bisa mengintegrasikan kepada beberapa platform. Salah satunya adalah Google Classroom, psikologi, dan satunya apa lagi Pak Arif? Ada tiga itu, ada 3 kelas. Nah, jika Bapak ingin men-share link, bisa menggunakan Google Classroom. Kita membuat kelas-kelas itu. Nah, kemudian linknya kita masukkan ke dalam Google Classroom yang Bapak buat, begitu. Bisa. Nah, satu. Bisa juga lewat WA juga, lewat WA per kelas, begitu. WA grup WA. Ya, grup WA per kelas bisa. Kemudian kalau ingin kita, ya pastinya Pak, itu menjadi satu nantinya Pak, penilaiannya. Tapi paling tidak Bapak memberikan tanda itu kelas yang mana, begitu kan? Tapi kalau menurut saya lebih enak kita masukkan ke dalam LMS saja, seperti Classroom, psikologi, dan satunya itu kayak tadi saya jelaskan tuh kalau lupa, gitu. Begitu Pak dari Kalau kita, nah Bu, berarti kalau kita share lewat WA, berarti di hasilnya itu secara keseluruhan keseluruhan siswa, Pak. Bu? Betul. Bukan per kelas ya? Betul, keseluruhan. Agak repot juga ya dia. Iya, agak repot. Enak lewat LMS saja. Kita masukkan linknya ke dalam kelas-kelas kita masing-masing, gitu. Kelas-kelas siswa kita masing-masing. Jadi kita membuat classroom, kita integrasikan kuisis itu ke dalam kelasnya. Kemudian linknya kita masukkan ke dalam sana, Pak. Begitu dari saya, Pak. Baik, terima kasih Sama-sama. Bapak Arif dan Bu Zaituni. Sama-sama. Baik, izin saya Bu Desi menambahkan sedikit dari Bu silakan Zaituni. Bapak, silakan. Oke, izin Bu itu.
Jadi yang ditanyakan Pak Antoni itu sangat menarik, Pak. Gimana sih kalau kita ingin membagikan link itu? Tadi benar yang disampaikan Bu Zaituni, kita bisa lewat WA atau lewat Classroom. Nah, dia kalau kita di Quizizz integrasinya Classroom, Pak. Gitu, kalau kita ingin menyediakan kelas. Tetapi lewat WA maupun lewat Classroom, ketika kita merekrut penilaian dengan satu quiz yang sama, itu penilaiannya akan tergabung. Kelas A sampai kelas C atau kelas E itu kan tergabung semua. Susah kita memisahkannya. Ya kan Pak? Itu yang jadi masalah ya Pak Antoni ya? Ya. Nah, solusinya Pak ada. Nah, Bapak buat kuis itu kan satu. Buat kopiannya untuk berapa kelas gitu Salinan. Pak. Kan bisa dikopi kuisnya kan? Nah, jadi per masing-masing kuis itu Bapak kasih kode. Misalnya ini kuis yang sama tapi kode kelasnya kelas A gitu. Nah, tetapi kalau kuis yang sama Bapak berikan, nanti yang sulit Bapak merekrutnya, memisahkan antara kelas A dengan kelas D. Jadi, kuis yang selesai satu, kopi Pak, jadi berapa? Nanti ubah namanya jadi ini untuk kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, itu solusinya dari saya Pak, gitu. Dan saya sudah mencobakan, ada beberapa kelas yang saya bagikan dengan soal yang sama. Nanti saya contoh waktu itu ada beberapa contoh tentang asesmen. Saya menyiapkan siswa untuk asesmen. Jadi ada 2 kelas. Saya bagi soal yang sama, tetapi tetap soal itu sudah saya copy dulu Pak, gitu. Sudah dibuat salinannya, baru kita bagikan kepada kelas yang berbeda. Nah, itu Pak Antoni untuk jawabannya. Saya kembalikan kepada Bu Desi. Izin menambahkan sedikit Pak. Iya, silakan. Ya. Ibu Zaituni. Begini, untuk apa namanya, untuk kita bisa memisahkan dengan nilai-nilai dengan kelas yang lain, itu bisa kita kita menilainya menggunakan classroom di sana, langsung di classroomnya. Dan yang kedua, seperti yang Bapak Arif tadi jelaskan, bahwa bisa kita salin dan edit begitu ya. Bentar Pak, saya coba share screen ya. Saya share screen. Iya. Ya oke. Bentar. Nah, di sini Pak. Bentar. Ini agak lemot. Nah, di sini ada salin dan edit. Di sini yang dimaksud oleh Bapak Arif. Jadi kita membuatnya satu kali, namun kita bisa menyalin dan mengeditnya, kemudian kirimkan linknya kepada kelas masing-masing. Ini maksudnya. Nah, ini Bapak, kita tinggal save. Kita klik salin dan edit, kemudian di save. Tuh. Nah, maka akan muncul soal baru begitu. Soal baru, namun tetap soal soalnya yang lama, tapi ini bagian yang baru kita buat begitu Pak. Nah, link yang baru gitu. Jadi link ini nantinya kita taruh di kelas-kelas berikutnya. Begitu Pak seterusnya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arif dan juga Ibu Zaitun. Bagaimana Bapak Antoni? Terima kasih, sudah jelas Ibu. Ya, terima kasih. Di sini sudah ada pertanyaan lagi. Ada yang mengatakan Bapak Sapwat. Oh, ini ada di kolom chat. Pak Arif izin bertanya. Maaf tidak bisa bertanya lewat mic, kurang sehat, batuk-batuk Pak. Oh ya. Baik Bapak Sapwat, ini saya akan membacakan di kolom chat pertanyaan dari Bapak Sapwat. Pada saat scan QR code dengan siswa yang ramai, berarti kita harus berjalan berkeliling kelas ya Pak, agar semua QR terscan semua. Atau kita scan dari kejauhan saja. Ya, monggo Bapak Arif, apa sudah jelas pertanyaannya? Oh, jelas Bu Desi. Ya, Terima monggo kasih Bu silakan Desi. untuk menjawab. Oke, pertanyaan yang sangat menarik ini dari Pak Sofran. Pak, apabila jumlah siswa kita ada 50 misalnya, apakah kita harus jalan satu persatu? Enggak Pak, gitu. Barcode-nya itu jumlah ukurannya itu seukuran HVS yang sudah kita jadikan persegi 4. Besar itu Pak barcode-nya. Nah, jadi kita dari depan, asal siswa kita tidak terhalang, itu dari depan semuanya akan otomatis terlihat itu Pak.
saya sudah mengadakan pelatihan terhadap 76 guru. Itu ada guru dan juga operator sekolah dengan ruangan yang rasanya lebar ke samping juga. Itu saya di depan, posisi kebetulan kalau dilihat dari posisi ada 2 jenjang naiknya di atas. Biasanya kan kita posisi guru agak tinggi ya Pak ya dibanding siswa. Nah 2 jenjang lah di antara beberapa peserta itu kita scan, kita nggak perlu ke belakang Pak. Dari depan pokoknya kita sorot mulai dari kiri atau mulai dari kanan, kita sorot gunakan smartphone. Setelah kita sorot semua otomatis langsung masuk itu Pak. Oh jumlah peserta kita masih 70, yang terscan 69. Terlihat itu Pak siapa yang nggak masuk itu. Oh ternyata dia nggak masuk itu karena tangannya tertempel di bagian hitam tadi. Itu yang saya bilang tadi. Oh coba angkat lagi, ulang lagi kita scan. Yang sudah di scan nggak akan berubah itu Pak. Tetap jawabannya yang benar, yang salah udah direkam langsung sama aplikasi. Nah maka kita scan lagi. Oh pas 70, baru kita klik lapor atau kita bagikan laporannya gitu. Setelah lengkap semua jumlah siswa gitu Pak. Jadi kita bisa langsung lihat siswanya apakah sudah semua. Jadi kita perlu tahu, yang perlu kita tahu jumlah siswa kita itu ada berapa orang. Nah itu yang pertama. Setelah itu satu lagi untuk jadi catatan kita semua kalau memang Bapak Ibu nanti aktif menggunakan Papermode. Scan yang pertama itu menentukan untuk jumlah siswa berikutnya. Misal hari yang datang pertama itu adalah 13 siswa Bapak Ibu. Nah jadi seandainya satu pergi, maka dia ke 13 itu sampai akhir akan dia data itu Bapak Ibu. Nah yang pertama itu menentukan berapa orang peserta dari awal sampai akhir gitu Bapak Ibu. Nah jadi ingat, yang pertama menentukan berapa jumlah siswa kita. Jadi ketika dia ranking nanti terlihat di situ. Kalau ada satu yang keluar, maka yang satu itu akan langsung otomatis ke bagian bawah, tapi tetap aktif. Kalau dia izinnya misalnya ke WC atau kemana, dia aktif lagi. Dia yang tinggal ya udah tinggal gitu. Nah itu mungkin dari saya penjelasannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Arif. Bagaimana Ibu Zaitun nih? Apakah ingin menambahkan atau cukup? Cukup, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Sapuat? Apa sudah dipahami dari pemaparan Bapak Arif barusan? Ya, Bapak. Ya, di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak Arif dan Ibu Zaitun? Apa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Masih lanjut ya, Bapak sama Ibu? Lanjut. Ada salah satu fitur yang masih belum dijelaskan ya Pak Arif ya. Fitur yang menurut saya itu sangat bagus ya, sangat menarik karena itu menjelajah ya Pak ya. Kita nanti diajak menjelajah. Nah ini Ibu Zaitun ingin menjelaskan fitur tersebut terlebih dahulu atau ini akan membuka pertanyaan dari Bapak atau Ibu siswaan? Ini ada yang angkat tangan. Silakan. Bagaimana Ibu? Silakan Mbak Desi. Pertanyaan dulu buat Ibu ya. Mbak Desi. Oh ya. Ada maaf ini Bapak atau Ibu kesiswaan 2022. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ini ternyata Bapak. Monggo Pak. Bisa on cam mungkin Pak ya. Bisa on cam Pak. Dari Bapak izin, yang ingin saya tanyakan terkait pada saat membuka kuisis itu di laptop saya itu tidak muncul menu Papermode-nya. Jadi hanya muncul 2 menu. Yang pertama itu menu yang kuis langsung itu, terus yang kedua yang dijadikan PR. Nah, sehingga saya kesulitan untuk menampilkan menu Papermode-nya. Nah, cuma saya akali itu kalau pakai browser bawaannya laptop itu tampilannya yang 3 menu itu muncul semua Bapak Arif itu. Nah sekarang yang saya tanyakan tuh ketika saya buka pakai browser yang Google Chrome itu tampilannya 2. Seperti yang saya barusan lihat yang tampilannya Bu Zaitun itu ada 2 menu itu sepertinya. Nah itu yang Papermode-nya itu tidak muncul. Nah ini bagaimana cara menampilkan gitu? Kalau pakai yang browser lain bisa bawaannya, yang Edge itu yang terbaru itu bisa. Nah, soalnya yang
saya itu pakai Google Chrome-nya itu hanya 2 menu yang muncul. Jadi yang kuis langsung sama yang pekerjaan rumah. Jadi paper mode-nya itu bersembunyi itu. Cara menampilkannya gimana? Apa mungkin dari resolusi atau dari laptopnya kurang paham juga. Mungkin ada pengalaman mungkin tipnya atau apa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaan dari Bapak Kisuan ini? Apa perlu diulang Bapak Ari atau sudah bisa tertangkap dengan jelas? Sudah bisa. Oh, sudah jelas. Ya, monggo Bapak Ari, Bapak Ibu. Silakan Mari. Oke. Ya. Jadi tadi pertanyaan dari Bapak tadi sangat menarik, itu ada beberapa tampilan. Kalau yang dari Chrome tadi ya Pak ya, yang nggak tampil itu, itu ada beberapa hal yang perlu jadi catatan. Yang pertama berkaitan berdasarkan pengalaman yang pernah saya gunakan, pertama belum adanya soal yang pernah kita desain. Nah, pertanyaan saya dulu kepada Bapak, di dalam akunnya itu sudah ada soal atau belum Pak gitu? Sudah ada soalnya atau belum? Sudah ada Bapak. Sudah ada. Ya, Pak, ya. Oke. Nah, itu yang pertama mungkin berkaitan dengan soal mungkin karena akun baru. Nah, yang kedua ada dari akun itu yang masih statusnya akun siswa. Nah, jadi harus kembali kita kepada akun guru. Nah, baru dia nanti akan ada tampil paper mode-nya. Nah, lalu berkaitan dengan browser itu yang saya cobakan, kalau di laptop yang lama saya pernah coba itu memang dua menu. Nah, setelah itu di-update waktu itu browsernya. Nah, saya update browsernya, setelah browsernya update, login Quizzes kembali, itu udah 3 itu Pak. Ada bawaan browser itu yang tidak compatible dengan Quizzes pembaruan terbaru. Nah itu Pak, kalau dari saya. Mungkin Anda Itu tambah dari bila Bu. saya update Barim tetap masih. Oh, udah update, Pak? Iya. Oh gitu. Oke, coba Bu lihat Dulu silakan Bu. saya sempat bertanya itu ke narasumber yang juga mengadakan pelatihan, itu katanya itu clear historinya itu harus dibersihkan dulu. Tapi saya coba dibersihkan itu masih tetap saja itu. Ya. Baru bisa pakai browser yang lain itu Pak. Saya herannya itu kenapa ya? Seperti yang tampilannya, mohon maaf, yang seperti yang Bu Zaituni barusan tuh 2. Ya. Betul Pak. Iya, mungkin bisa share versi yang lagi coba mungkin Ya, yang Bu siap. Zaituni. Saya share screen ya. Iya. Bapak. Yang ditanyakan Bapak ini kan di ini ya. Nah, Pak. Ya, itu betul Ibu. Ya. Betul. Pak, mohon maaf sebelumnya, ini bukan berbentuk kuis karena ini kuis dan presentasi. Jadi kalau kuis dan presentasi ini, maka yang akan muncul di sini hanyalah 2, Pak. Jadi pekerjaan rumah dan main langsung presentasi, begitu. Namun kalau murni kuis akan ada 3 pertanyaan, akan ada 3 menu. Ada mode kertas, pekerjaan rumah dan main langsung, begitu. Kalau tidak murni, ini presentasi dengan kuis. Ada 2 macam ini Pak. Ini ada kuis di bawah ini. Nah, ini ada kuis. Ada beberapa kuis yang akan dimunculkan. Namun ini ada tampilan presentasi. Jadi pilihannya hanya 2. Kalau mode kertas itu hanya khusus untuk presentasi yang mana akunnya adalah akun super. Begitu. Itu Pak dari saya. Mungkin coba yang pakai kuisnya Ibu. Oke, Kuisnya siap. coba. Yang pakai sorry. Ya, itu Yang pakai kuis presentasi ya. dari sini. Saya tampilkan Iya, ini murni betul, kuis, betul. bentuknya seperti ini, Pak. Nah, ini pilihannya, ini kuis murni. Ini kuis. Murni kuis nanti akan kita mainkan. Ya. Nah, Nah, yang punya saya itu yang mode kertasnya yang hilang, ya, tersembunyi. Saya coba browser lain tuh baru muncul Ibu. begitu Gitu. Pak ya. Oh. Iya, saya kurang tahu juga itu.
mungkin apa resolusinya apa terlalu besar atau rendah atau gimana gitu. Dari itu yang Google Chrome itu, dari Google Chrome. Nah, bisa kami konsultasikan ke Mas Umar ya Pak Arif ya, nanti ya. Oke. Begini Pak, itu juga pernah masalah ini juga pernah kita bahas waktu itu juga Bu Zaitun. Ada beberapa software itu yang memang dia nggak kompatibel dengan itu. Waktu itu sudah diadakan, tadi sudah Bapak ada pembaruan ya Pak ya, di bagian browsernya itu ya, ada di pembaruan. Itu mungkin browser yang di pembaruan itu juga belum kompatibel juga dengan Quizzes itu. Nah, jadi teman-teman itu waktu dia udah pembaruan ternyata juga nggak keluar sama dengan yang Bapak alami, diganti dengan browser yang lain. Nah, itu juga mungkin kalau untuk masalah itu nanti kita akan konsultasikan juga kenapa hal itu nggak bisa dilaksanakan di browser yang Bapak maksud. Nanti juga akan kami sampaikan masalah tersebut terkait untuk pengembangan softwarenya bagaimana. Oke, terima kasih sekali pertanyaannya Pak, sangat menarik. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Arif dan juga Ibu Zaitun, dan juga penanya kita Bapak, dengan Bapak siapa ini? Yang bertanya Bapak Kiswan dengan Bapak siapa ini? Bapak Aji. Bapak Aji, terima kasih Bapak. Pertanyaannya itu bagaimana menampilkan menu paper mode pada browser Google Chrome, karena kalau pada browser lainnya tampil ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Arif dan juga Ibu Zaitun. Apa bisa dipahami Bapak ya? Bisa dipahami dari pemaparannya Bapak Aji? Bisa Ibu. Bisa. Oh ya, terima kasih Bapak Aji. Nah, tadi Ibu Zaitun dan juga Bapak Arif ingin menampilkan atau memaparkan slide yang Kak telah menarik. Monggo kami persilakan Ibu Zaitun atau Bapak Arif yang ingin menampilkan. Baik, Mbak Desi, kita akan mulai untuk dari membuat kuis terlebih dahulu. Ada salah satu fitur Bapak Ibu, fitur baru dari Quizzes, yaitu Mastery Pick ya namanya ya. Kita akan coba untuk mulai membuat soal terlebih dahulu. Pilihan ganda yang sesuai. Menjodohkan. Jangan dibiarkan. Kembali ini. Sorry. Kok kembali ini ya? Kita cari saja ya biar cepat. Kuis saja. Bilangan bulat. Ini 2 ya.
Nah, ini yang dimaksud tadi ya. Kita akan memulai dengan fitur baru. Nah, caranya Bapak Ibu, kita klik mulai kuis langsung, kemudian kita pilih klasik. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Di sini ada pilihan lagi. Ini yang dimaksud yang baru Bapak Ibu, penguasaan. Nah, ini yang menurut saya fitur yang sangat menarik untuk siswa kita, karena diajak untuk berselancar begitu ya. Namanya Master Epic. Silakan Bapak Ibu bergabung di link ini untuk memainkan kuis ini. Pak Arif mungkin silakan bergabung Pak Arif. Oh iya Bu, siap Bu. Oke, diklik ya Bu linknya. Oke. Siap Bu. Ya. Silakan. Nah, akan muncul Bapak Ibu seperti biasanya kan kita kalau di kuis itu kuis biasa yang kita sering kasihkan kepada siswa kita, berikan pada siswa, tidak akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah fitur baru dari kuis ini. Nah, ini akan tampil siapa saja yang masuk dan ini ada apa namanya berbentuk boneka gitu Bapak Ibu ya. Sudah ada 4 orang. Apa mau saya mulai atau masih ada yang masuk lagi? Jaringan. Ini perbedaan Master Epic dengan mode kertas. Kalau mode kertas kita bisa menggunakan kertas ya Bapak Ibu. Kemudian kita scan dan anak-anak tidak usah menggunakan HP atau gadget ya. Namun kalau Master Epic ini kita bisa ajak anak-anak untuk berselancar atau apa ya, dengan menggunakan link yang kita kirim tadi itu. Kemudian di sana akan muncul, atau di kita ini ya, di menu ini akan muncul beberapa ini ya, boneka-boneka kecil ini ya. Seperti ini perbedaannya antara mode kertas dan Master Epic. Cuman Bapak Ibu kendalanya kalau jaringan kita itu lemot, nah kita tidak bisa memulai. Kalau jaringan kita kuat, maka kita akan lancar untuk bisa memulai kuis yang menggunakan Master Epic. Jadi kalau kalau mode kertas itu kita kan HP kita kan yang kita gunakan untuk men-scan, jadi tidak begitu berat kepada siswa kita. Dan kalau Master Epic ini sangat bergantung begitu ya, sangat bergantung pada jaringan. Jika jaringannya kecil, jelek, lemot gitu, kita tidak bisa memulai. Nah ini kita tidak bisa memulai ya Pak Ibu.
Kenapa ya? Karena jaringan memang kecil, jaringannya memang sulit no, lemot ya. Ini adalah fitur baru yang baru diluncurkan oleh Quizzes. Nah, pakai ini aja ya Bapak Ibu. Yang ini tidak bisa ini. Ayo Pak Arif masuk Pak Arif di link yang kedua Pak Arif. Yang itu tadi tidak bisa masuk. Oke, siap Bu. Saya mulai ya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ada 3 arah.
ya. Nah ini Bapak Ibu, ada apa? Ada ranking-rankingnya. Jadi menurut saya kalau menggunakan topik ini sangat interaktif ya. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana sih bentuk laporannya gitu ya? Bentuk laporannya sama Bapak Ibu. Untuk hasilnya atau bentuk laporannya itu sama Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Untuk laporannya sama, ini soalnya kalau pengen kita lihat soalnya, kemudian analisisnya, jadi kita tinggal print out ya, bentuk PDF kah, kemudian Excel kah, begitu ya, ini topiknya. Nah gitu, ini cara mengunduhnya, kita unduh dulu, kemudian bisa kita langsung print bentuk PDF, ataupun kalau kita unduh itu bentuknya Excel Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin mengirimkan laporan pada orang tua ya bisa kita menggunakan email semua orang tua begitu, yang sudah tersimpan di kelas kita atau tersimpan di di LMS biasanya itu ada email orang tua begitu. Itu saja Mbak Desi dari saya tentang fitur baru. Baik Bu, menarik sekali fitur baru di Quizzes ini yang barusan dijelaskan oleh Ibu Zaid ini, yaitu Master Pick atau fitur baru yang ada di Quizzes ini bisa disebut dengan penguasaan. Kenapa ini menarik? Karena siswa bisa diajak berselancar di sini. Berselancar, menjawab kuis-kuis yang ada, dan juga sangat menarik sekali tampilannya. Ini kalau dikasih sama siswa, mungkin siswanya ini nggak terasa sudah mau mulai ini Bu. Sangat menarik soalnya. Ya mungkin nanti bisa dicoba oleh Bapak Ibu semuanya. Bagi yang nanti kurang jelas tadi soalnya di sini ada yang headset, suaranya nggak jelas ya Pak Bu, bisa nanti diulangi di YouTube kita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Zaituni atas pemaparan tambahan yang sangat menarik, dan juga Bapak Arif juga. Apa ini masih mau membuka pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan kalau memang ada. Ya, satu aja mungkin ya, karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 21.00. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar, monggo dipersilakan. Kita membuka satu pertanyaan saja. Bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Nampaknya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini ada dari Bapak Sapuat. Bapak Sapuat, monggo Bapak Sapuat ini resen ini. Halo Bapak Sapuat. Halo. Ya Bapak. Selamat malam Ibu. Bapak. Ya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh tadi udah Bu, udah ada di chat tadi suara lagi kurang sehat tadi ada di chat iya. tadi. Pesannya belum diturunkan Bapak ya. Jadi saya kira saya kira mau tanya kembali. Ya baiklah Bapak Ibu, ini sudah tidak ada yang menanyakan kembali. Kolom chat sudah tidak ada. Oh ini ada dari Ibu Martiana Flora. Ini penanya terakhir ini untuk Bapak Sapuat mohon di off-kan. Terima kasih. Ada Ibu Martiana Flora, monggo Ibu pertanyaannya. Maaf Ibu masih di mute, silahkan bisa dibuka mikrofonnya.
Halo, Ibu, apa Bapak Ibu yang lain bisa mendengar suara Ibu Merdiana? Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Memohon bantuan Bu, email HP itu, email saya kan ada 3 nih Bu. Email HP saya itu mengeceknya dari mana ya Bu ya? Pas saya pertama kali beli emailnya atau email ID belajar saya yang saya pakai itu? Itu aja Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Merdiana. Monggo Bapak Arif atau Ibu Zaituni, di sini Ibu Merdiana punya 3 email katanya di HP-nya. Untuk mengeceknya atau mau pakai email yang mana itu, apa akun belajar ID katanya, monggo bisa dijawab. Baik Bu Mertiana, yang dimaksud email yang mana, yang mengecek apa begitu Bu Mertiana? Kalau Bu Mertiana yang ditanyakan adalah email yang digunakan untuk membuat kuisis, jadi membuat akun kuisis, ya itu Bu yang dicek. Misalkan Ibu menggunakan akun belajar ID untuk membuka kuisis, jadi kuisis itu jika Bu Mertiana mau masuk atau mau login ya pakai akun belajar ID itu, begitu. Ya, Ibu Mertiana. Suaranya Bu, suaranya Bu. Suaranya nggak kedengaran Ibu Mertiana. Halo, sudah dengar Bu? Ya, jelas. Ya, iya. Gimana? Karena tadi dibilang harus email dari HP Bu, makanya tadi bawaan email HP kah atau ID belajar gitu Bu. Jadi kalau memang ID belajar ya udah itu aja Bu. Nanti kan saya coba gitu Bu. Oh gini Bu. Oh, mohon maaf mungkin penjelasan saya tadi kurang jelas. Untuk mengirim nilainya, nilai siswa itu menggunakan email bisa. Gitu kan? Sebentar saya share screen ya. Kita coba share screen. Ini ya. Oh, izin bentar Bu Zaitun. Monggo silakan Pak. Yang ditanya Bu Martiana itu terkait akun untuk kuisisnya atau bagaimana Bu Martiana? Nah, terkait akun yang kita akun kuisisnya Pak. Akun kuisis. Oh iya. Kita pakai akun siswa juga. Harus dari akun email HP dia juga kan gitu. Kalau kita sebagai guru, akun kuisis guru. Oh iya. Oh, jadi begini Bu. Jadi kalau misalnya Ibu gunakan, berarti kan ada 2 perangkat ya Bu ya. Satu kan yang di laptop dan satu yang di HP ya, bukan? Itu maksudnya ya. Betul. Nah, jika yang Ibu gunakan yang di laptop akun belajar ID, nah ketika di download aplikasi Quizizz yang versi smartphone-nya atau di Android, nah Ibu nanti punya pilihan itu. Pilih akun, sebelum kita login kan kita pilih akun belajar, akun Gmail katanya. Nah, pilihlah akun yang sesuai dengan yang di-loginkan di laptopnya. Misalnya Ibu login dengan akun belajar ID, maka loginkan juga yang di HP juga belajar ID. Seandainya dengan email pribadi yang di laptop, maka pilih juga login yang juga di email pribadi di handphone gitu. Biasanya kan kita kan sudah terintegrasi ada email pribadi dan email belajar ID di HP itu Bu ya. Ibu nanti disuruhnya memilih. Ibu bisa memilih itu di antara beberapa akun. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. Iya. Bisa memilih itu nanti. Oke. Ya, cukup Pak. Baik. Oke. Ngerti Terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Zaitun, Bapak Arif dan Ibu Mertiana. Iya, sudah paham. Ya, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.43. Ini sudah mau menuju pukul 21.00. Ini rasanya kita berlama-lama membersamai Bapak Ibu. Namun waktu yang dibatasi dengan waktu agar kita semua masih bisa istirahat. Utamanya untuk Ibu Zaitun dan Bapak Arif yang sudah mau berbagi ilmu kepada kita semua terkait dengan fitur Quizizz ini.
Nah, ini sangat menarik sekali, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi karena saya belum pernah mencoba. Nah, nanti untuk Bapak Ibu guru semuanya, apabila ada yang kurang dipahami atau ada jaringan yang tidak jelas pada saat pemaparan atau ada pertanyaan yang dijawab kurang jelas juga, bisa nanti tonton di link YouTube karena tadi juga sudah live streaming YouTube Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya selaku moderator apabila ada salah-salah kata, dan juga terima kasih utamanya kepada narasumber hebat kita, Ibu Zaitun dan Bapak Ari, dan juga Bapak Ibu guru hebat semua, para peserta webinar yang mau bergabung di komunitas belajar SMA PGRI Larangan. Mari kita terus belajar, tidak boleh capek untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan SDM kita selaku pendidik. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak dan Ibu guru semua. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ini ada Bapak Sapuat, Bapak Antoni, Bapak tadi Bapak Aji yang sudah bertanya, Bapak Ibu guru hebat semua. Yang lainnya bisa meninggalkan room. Selamat beristirahat, selamat malam, mohon maaf dan terima kasih. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya. Monggo Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Absensi sudah ada di kolom chat. Absensinya nanti sertifikatnya bisa langsung dikirim melalui email Bapak Ibu. Pastikan email Bapak Ibu diketik dengan baik dan benar. Sudah bisa. Oke, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Begini Bu Desi, mungkin Bu Zaitun itu akses absennya mungkin bermasalah ya Bu ya? Sudah Pak, sudah saya buka. Oke. Tadi kan masih belum waktunya, betul. Iya, Monggo silakan oke, Bapak siap. Ibu. Ya. Oh ya, silahkan Bapak Ibu bisa mengirim ulang absensi atau daftar hadirnya. Terima kasih juga, ini ada Ibu Sundari, ada Ibu Arfian. Terima kasih sudah bergabung. Sekali lagi terima kasih Ibu Zaituni atas ilmu yang disampaikan dan juga Bapak Arif atas ilmu yang juga disalurkan. Terima kasih banyak. Terima Sama-sama kasih Bu Desi, semuanya. Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih juga atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Desi, Bu Nurjana, dan yang sama-sama, lainnya. Ibu. Salam kenal. Mungkin ini Pak kontrak terakhir nih sama SMA PGRI ini. Sudah 3 kali nih. Masih bisa kontrak lagi nih sama Ibu Zaitun ini, masih belajar lagi sama Ibu Zaitun dan Bapak. Mudah-mudahan lah. Ya, amin amin. Baik, Bapak Ibu guru, apa sudah bisa mengakses absensinya? Semua? Oh ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya selaku moderator apabila ada salah-salah kata yang disampaikan dari saya, baik yang disengaja atau yang saya tidak sengaja. Dan juga saya ucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung dan Bapak Arif selaku narasumber dan Ibu Zaitun sudah mau mengisi menjadi narasumber di komunitas belajar kami, yaitu komunitas belajar SMA PGRI Larangan. Selamat beristirahat kepada Bapak dan Ibu guru semua. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon saya akan menutup room ya Bapak Ibu. Baik Bu Desi, saya juga izin live Bapak Ibu. Izin live semua. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arif. Sampai jumpa Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum.